Oke, selamat datang kembali di course slashing website crowdfunding menggunakan Tailwind CSS. Di video sebelumnya kita udah berhasil untuk mengcustom warna ya, membuat kelas di Tailwind dengan custom warna pink yang ada seperti di kanan ini. Lalu kita juga sudah import font ke dalam Tailwind. Nah, di video kali ini kita langsung akan mencoba untuk slashing halaman home yang ada di sini. Oke, untuk itu langsung aja. Langkah pertama, kita sesuaiin dulu nih. Kita lihat dari keseluruhan desain. Nah, di sini kita bisa lihat ya, background di belakangnya ini warnanya sama semua. Ya, jadi background ini teman-teman. Nih background ini. Nah, ini bisa kita sesuaiin dulu. Kita sesuaiin di body karena dia keseluruhan ya, background paling pertama. Nah, di sini bisa kita kasih kelas. Oh, sorry. Ini belum jalan. Jangan lupa teman-teman buat jalanin npx Tailwind-nya. Nah, di sini kita bisa kasih untuk background di Tailwind itu kelasnya diawali dengan BG. Nah, lalu bisa kita sesuaikan dengan warnanya ya. Nah, karena di sini warnanya agak abu-abu, jadi kalau warnanya agak abu-abu kayak gini kita bisa pakai gray atau slate. Nah, tapi kalau misalkan dari yang saya lihat di sini sepertinya dia pakai slate 200 seperti ini. Nah, dia kalau di refresh dia berubah warnanya ya. Nah, hampir sesuai. Atau kita turunin lagi slide 100 misalkan. Nah, seperti ini. Ya, udah sama ya. Nah, oke, selanjutnya kita hapus dulu ini. Dan kita coba buat pertama dari atas kita buat navigation bar-nya dulu ya. Atau header. Nah, untuk bikin header kita bisa pakai elemen namanya nav. Navigation ya, nav. Di sini kalau kita save, kita refresh, nggak akan ada perubahan karena kita belum kasih apa-apa. Nah, di sini bisa kita kasih kelas ya, karena kita udah buat warna yang sama seperti header yang ada di Figma. Kita bisa langsung panggil aja dengan BG pink KB seperti ini. Nah, dia pasti belum ada perubahan karena kita belum kasih ukuran. Nah, sekarang kita kasih ukuran. Kalau header atau navbar, dia pasti lebarnya itu full. Nah, untuk lebar full di Tailwind kita bisa pakai, sebelumnya saya beritahu dulu kalau misalkan di Tailwind itu menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi untuk lebar itu diinisiasi dengan width, jadi kita bisa kasih W aja gitu. Lalu strip atau dash, lalu disertai ukuran. Karena kita maunya full, di sini kita kasih full. Ini. Kalau kita save juga pasti belum ada perubahan karena kita belum ngatur tingginya. Nah, kalau teman-teman mau atur tingginya, tinggi itu height dalam bahasa Inggrisnya. Jadi bisa kasih H. Strip. Nah, di sini kita kasih dulu misalkan 4 ya untuk melihat aja. Kita refresh. Nah, ini dia ada nih. Tapi masih kecil banget. Oke. Selanjutnya di sini kita lihat, kita kembali ke desain. Di sini ada kotak pencarian, di mana di sini ada dua elemen. Kalau dalam kotak pencarian itu, yang pertama adalah text inputnya, lalu ada button untuk pencarian. Yang di sini ada ikonnya ya teman-teman. Kita balik. Di sini kita coba buat input text seperti ini. Nah, dia pasti ini ya. Ukurannya nggak sama ini. Sama si navbar karena di sini kita inisiasi hack. Nah, untuk itu hacknya bisa kita hapus dulu. Save, kita refresh. Nah, dia akan sesuai, akan sama, akan ngikutin childnya atau elemen yang ada di dalamnya. Lalu di sini kita tambahin button dan submit begini. Nah, oke, kita balik lagi ke desain. Nah, di sini ada kata cari di sini. Nah, ini kalau di dalam elemen HTML ini disebutnya dengan placeholder. Maka di sini bisa kita tambahin atribut placeholder. Kita tambahin cari di sini. Kita save, nah dia akan muncul di sini. Nah, selanjutnya kita mau tambahin button nih. Button ini ya, kaca pembesar. Nah, untuk tambahin button kita bisa cari dia di icon. Kita kunjungin aja font.google.com. Lalu kita pilih menu icon. Nah, di sini ada nih icon search ya. Nah, ini kita download aja SVG-nya.
Kita kembali ke text editor, ini kita masukin ke dalam sini. Nah, ini bisa kita copy aja nih teman-teman. SVG-nya kita copy, lalu kita masukin ke dalam elemen button. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, oke, selanjutnya kita lihat lagi desain. Nah, di sini dia punya sudut-sudut yang nggak kotak ya. Kalau di sini kan di codingan kita atau di hasil codingan kita, di sini kan dia sudutnya ngotak ya. Nah, sekarang kita buat sudutnya itu rounded ya, rounded atau tidak ngotak. Nah, di sini bisa kita tambahin kelas. Pertama, kita tambahin kelas. Lalu kita bisa kasih rounded. Rounded ini jadi dia border ya teman-teman. Kalau sisi dalam kotak itu sudut-sudutnya itu dibilang border radius. Nah, di sini bisa kita tambahin karena kita mau pakai full, kita rounded full. Kita coba refresh. Nah, dia akan bentuknya seperti ini ya, sama. Dia akan melingkar sudut-sudutnya. Nah, selanjutnya kita kasih juga di button biar dia sama. Pertama kita tambahin dulu warnanya BG white. Lalu kita tambahin juga dia rounded full. Kita save, kita refresh. Nah, dia akan seperti ini. Dia jadi dua elemen yang terpisah. Nah, kita kembali ke desain. Di sini kan dia menyatu. Sekarang kita akan coba satukan dia. Dengan cara pertama kita hapus dulu nih rounded yang ada di teks inputnya ini. Jadi teks roundednya hanya ada di depan sini ya, hanya di sisi kiri. Sedangkan kalau yang button ini hanya ada di sisi kanan. Nah, untuk sisi kiri ini biasanya disebut dengan start. Atas top, kanan end, dan bawah bottom. Nah, itu diinisiasinya kalau di Tailwind, yang kiri itu S, yang atas itu T, yang kanan itu E, dan yang bawah itu B. Nah, sekarang kita karena mau buat yang kiri aja, berarti di sini kita tambahin S. Start. Refresh, nah dia akan muncul roundednya di kiri aja. Nah, sekarang yang button, kita tambahin E, N. Kita refresh, seperti ini. Nah, tapi dia masih terpisah nih. Masih ada jarak di antara kita. Oh, salah. Di antara elemen. Nah, ini bisa kita blok, kita cut. Di sini kita tambahin div. Nah, lalu kita masukin yang tadi. Nah, caranya kita bisa tambahin kelas, lalu tambahin flex. Nah, kita refresh. Nah, dia menyatu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau coba buat dia fontnya sama ya. Ini masih beda dengan ini. Kita mau buat dia sama. Tapi kita lihat dulu di sini semuanya itu fontnya Poppins. Ini juga Poppins tentunya. Oh, ini Montserrat. Kita pakai Poppins dulu deh, biar nanti Montserratnya belakangan ya di import. Kita pakai Poppins dulu. Di sini kita taruh aja di body. Font Poppins seperti ini. Nah, di hasilnya kan seperti ini ya. Nanti kita sesuaikan di akhir. Nah, selanjutnya kita akan sesuai nih. Di sini kan nggak ada jarak. Sedangkan di desain itu ada jarak. Nah, untuk jarak di dalam, itu kita bisa kasih padding. Namanya padding ya. Jadi kalau jarak dalam itu namanya padding. Kalau jarak luar itu namanya margin. Nah, kita tambahin dulu di sini. Kita tambahin dia di dalam kelas itu padding. Karena kita mau ngambilkan sisi kanan dan sisi kiri aja jaraknya, maka kalau di dalam matematika kan ada sumbu X dan sumbu Y. Yang horizontal itu X, yang vertikal itu Y. Maka di sini bisa kita kasih PX 2. Misalkan seperti itu. Nah, jangan lupa ini biar sama karena ini nempel juga. Ini kita kasih PX 2. Ini kita refresh. Nah, dia akan sesuai kayak gini. Nah, untuk atasnya kita juga bisa tambahin. Tapi ukurannya beda ya, karena kalau sama-sama PX2 kayaknya jaraknya nggak sama deh. Ini ya, antara atas sama kiri. Misalkan di sini kita kasih tambah aja PY1.
Nah, kita ngambil sumbu Y. Ini juga PY1. Kita refresh. Nah, dia akan seperti ini. Nah, oke, selanjutnya di sini nih nempel. Ini nempel. Kita buat dulu dia terpisah di atas. Dari atas ya, dari yang sisi atas dan sisi bawah. Berarti di sini kita kasih margin, kita bisa pakai margin di sini. MY misalkan kita kasih dia 2. Oh, sorry. Jangan pakai margin, berarti di sini kita bisa pakai padding. Padding X. Padding Y. 2. Nah, dia akan seperti ini. Oke, ini biar lebih enak sebenarnya kita bisa lihat di browser ya teman-teman. Ini bisa kita copy, lalu kita jalanin di browser. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita mau sesuaiin ukuran. Ukuran dari desain. Nah, kalau kita perhatiin, ini halaman ini ya, bagian tengah ini, dia ini ukurannya ukuran handphone ya. Ukuran handphone. Nah, sekarang kita akan coba nih buat yang pertama kita nanti kita ketengahin dulu baru kita buat dia halaman handphone. Nah, oke. Di sini bisa kita tambahin yang pertama karena dia punya jarak antara kanan dan kiri. Ingat tadi kita pakai margin MX. Kita kasih auto aja. Kalau kita lihat di sini belum ada perubahan ya. Ini belum ada perubahan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi desain. Karena dia ukuran HP, kita set dulu deh ukurannya. Kita set ukurannya, ukuran maksimalnya. Kita bisa pakai max width screen HP itu SM ya, teman-teman. Ya. Jadi kalau di sini ada pilihan nih, kalau kita pakai max width screen, itu di sini ada pilihan ada SM, MD, LG, XL dan 2XL. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau SM itu untuk ukuran handphone, MD itu untuk ukuran MD dan LG untuk ukuran tablet, XL dan 2XL untuk ukuran desktop atau laptop. Nah, sekarang kita tambahin yang SM aja. Seperti ini, kita coba, ini kita close aja deh, biar kita langsung ke browser. Nah, dia akan ke tengah nih. Dia akan ke tengah. Nah, sekarang kita bikin nih, dia panjang. Ya, panjangnya seukuran layar HP. Caranya gampang aja. Di sini teman-teman bisa tambahin W full. Nah, dia langsung berubah seperti ini. Nah, tapi di sini kalau kita lihat nih jaraknya masih terlalu dekat ya. Kita bisa sesuaiin lagi. Misalkan ini kita naikin satu angka deh. Misalkan PX-nya 3, PY-nya 2. Ini juga PX-nya 3, PY-nya 2. Kita save, kita lihat. Kita refresh. Nah, ini udah agak mirip ya dengan yang ada di Figma. Oke, untuk video kali ini kita udah berhasil bikin navigasi. Nah, selanjutnya kita akan bikin elemen lain yang ada di dalam halaman home. Terima kasih, selamat belajar.